Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih di nyoba podcast Ramadan di part yang kedua, masih bareng Ica Anissa, si solois kita, solois ya, Solis. solois, salah mulu. Lanjut. Tadi di part pertama kita udah banyak bicara dari masa kecil Ica sampai ketemu si suami ya, ketemunya di gambus-gambus juga, di situ Iya, bener. rezekinya. Berarti disitulah titik dimana Ica menentukan, wah udah deh gambus saya dah, karena di situ nemunya gitu. Ternyata kalau Iya. pindah ke jendela lain ketemu lagi yang lain lagi. Bener-bener. Nah, Cak, Hmm. suka duka menjadi seorang penyanyi gambus itu apa? Suka dukanya. Sukanya dulu deh. Sukanya itu karena kalau penyanyi gambus lebih dihargain sih. Dalam hal apa ini? Lebih dihargain dalam hal kayak apa ya, dari kita apa namanya, di panggungnya Performnya ya, gitu. performnya, terus dari pimpinannya juga lebih menghargai sih, lebih menghargai penyanyi Tapi gambus gitu. saweran gambus banyak juga nggak kayak saweran dangdut? Tergantung Tergantung tempat ya. tergantung tempat. Iya, dangdut juga gitu sih, tergantung Iya. tempat. Iya, tapi yang lebih itu lagi tergantung transparansinya sih. Saweran, kalau kita bicara saweran, kalau sawerannya kecil tapi penghitungannya real ya dapetnya juga lumayan. Iya, benar. Tergantung, karena kadang-kadang kalau duit tuh udah banyak yang nunggangin di dalamnya. Iya. Tapi sejauh ini sih mudah-mudahan aman-aman aja ya. Amin, Jadi kita amin. nggak seujung sama salah satu pihak gitu. Iya, benar. Aman jadinya, kontennya lolos. Itu sukanya. Iya, sukanya. Ada hal lain nggak sukanya? Apa itu aja udah? Sukanya lagi bisa ketemu sama penyanyi-penyanyi terkenal. Penyanyi-penyanyi terkenal Penyanyi apa nih? ya, di bidang apa namanya, sholawat. Oh, di satu Iya, aliran lah. masih Contohnya. Kayak Sulis Cinta Rasul. Mm-hmm. Udah pernah satu panggung. Ketemu di mana tuh? Waktu itu ketemu di Garut, satu acara di Oh, Garut. waktu main ke Garut itu iya, ketemu dia. Ketemu sama Dia Sulis. jadi gestar kali Iya, tamu gitu ya. Jadi gestar. Terus ketemu sama arrangernya Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey almarhum. Terus masih temenan sama Nisa Sabian sampai sekarang. Awal mula temenannya tuh gimana? Awal mulai bisa jadi temenan sama si Nisa? Awal mulanya kan emang dia kan, beliau itu dari panggung ke panggung juga kan sama. Nah, terus pernah satu panggung sama dia waktu dia masih kelas 2 SMP kalau nggak salah. Berarti dia belum Sabian, belum Sabian, masih ikut sama tantenya waktu itu. Tantenya kan penyanyi juga. Ketemu di situ di daerah rumahnya sampai terakhir dia mau terkenal, dia pernah main di Karangtengah. Di Karangtengah. Itu terakhir ketemu sebelum dia terkenal. Abis dari situ terkenal udah jarang ketemu sih. Tapi kontek-kontekan masih kontekan lewat sampai DM. sekarang berarti belum itu ya, belum ada kesempatan buat ketemu lagi iya, ya. Iya, benar. Aduh, maaf ya, Cak. Iya. Sampai begadang, kebanyakan ngedit jadi flu dikit. Itu cerita sukanya. Kalau cerita dukanya jadi seorang penyanyi gambus. Ya, dukanya itu namanya penyanyi ya, pulang malam. Walaupun kita pakai kerudungan, walaupun kita nyanyi lagu religi istilahnya gitu ya, tetap aja mulut. Image. Iya, image mulut tetangga tuh kayak gitu ngomonginnya yang nggak baik sih. Tetap aja lu penyanyi gitu, walaupun nyanyinya gambus. Iya, walaupun nyanyi gambus pakai kerudungan kan.
walaupun ada apa syair Allah 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 tetap Mm-mm. aja lu penyanyi gitu. Iya benar kayak gitu Hmm. image-nya. Selain itu yang cerita dukanya ada lagi nggak? Terus pernah nggak dibayar waktu itu. Terus udah sih itu aja. Pernah nggak dibayar apa sering nggak dibayar? Pernah nggak dibayar. Oh, cuma pernah doang, cuma Pernah. beberapa kali berarti ya. Mm-mm. Ya itu mah emang lagi kurang beruntung aja berarti. Iya belum Berarti tandain belum grupnya, rezeki. grupnya tandain. Nah, menikah di tahun berapa menikah? Nikah itu di tahun 2017. Pacaran berarti berapa lama? Pacaran dari tahun 2014. 3 tahun, ya, Iya. 3 tahun. Mm. Apa yang memutuskan untuk menerima pinangan dia? Udah cocok aja. Udah nyaman Iya aja gitu. udah nyaman. Ya namanya satu frekuensi. Oh iya benar. Mm. Iya 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 iya. Jadi lebih lebih tahu masing-masing Iya. dunia. Karena kan bukan di dangdut ya. Mm-mm. Eh apa namanya? Sampai sekarang masih main suami? Masih main di Gambus. Berarti masih terus. Kalau kalau lagi main satu grup berarti bareng gitu berangkatnya. Apa enggak Iya. tetap bisa-bisa? Kalau lagi satu grup bareng, kalau kadang-kadang kan ada yang dia sama grup lain, Ica juga sama grup lain, Pisah ya gitu ya. bisa jalannya gitu. Kalau anak berarti sekarang udah berapa anak? Anak baru satu. Oh anak baru satu. Baru satu. Berarti kalau Ica acara, suami acara, anak sama nenek. Sama adik sih, mama kan udah nggak ada. Oh sama adik. Berarti udah umur berapa? Anak Uh, udah mau 4 tahun. oh berarti udah bisa ditinggal. Iya, udah ngerti sih Udah ngerti alhamdulillah. yang jagain adik. Tinggal sama adik juga berarti. Iya, sekarang tinggal sama papa juga karena kan tinggal papa doang kan orang tua. Jadi ya udah mutusin buat tinggal satu rumah sama papa juga. Biar sambil ngejaga juga Iya, ya. benar. Iya, iya, iya. Nah, cerita suka, cerita duka udah, cerita perjalanan dari awal sampai kuliah, sampai memutuskan untuk menikah, udah. Titik tertinggi dari seorang Ica Anissa itu apa? Di mana? Titik tertinggi itu alhamdulillah sih sekarang Nih lagi iya ngerasain iya titik tertinggi. lagi ngerasain karena apa ya dari segi rezeki lah alhamdulillah, terus jam terbang juga alhamdulillah udah mulai banyak kan karena udah nggak corona juga, tapi emang ngerasanya itu ya sekarang ini sih titik tertingginya itu sekarang. Tapi Mas tentunya masih ada pencapaian Iya lagi dong. masih Apa pencapaian yang belum diraih? Pencapaian yang belum diraih masih apa ya? Banyak sih sebenarnya. Yang pertama itu masih pengen lebih lebih meningkatkan lagi kualitas suaranya gitu. Belajar terus. Masih belajar terus. Terus apa lagi ya? Banyak lah pokoknya yang pengen dicapai. Waktu di live streaming ngabuburit kemarin bilang mengidolakan siapa? Nancy Ajram. Laki. Cewek. Cewek. Perempuan. Iya. Nancy Ajram. Dia orang mana? Dia Arab. Orang Arab. Berarti itu kalau di luar negeri. Kalau untuk idola Ica dalam negeri ini penyanyi gambus? Penyanyi gambus dalam negeri itu ada Abi Masud, ya. Terus ada Nur Asia Jamil. Itu siapa tuh? Saya nggak kenal tuh. Iya, dia penyanyi gambus zaman dulu. Senior. Penyanyi gambus senior. Kalau gambus, kalau dangdut, itu kan ada Rhoma Irama yang diplot sebagai raja dangdut. Yang diplot sebagai orang yang merevolusi musik Melayu berubah menjadi musik dangdut. Kalau di gambus itu yang dirajakan, yang dituakan ada? Siapa tuh? Abi Masud. Oh, Abi Masud berarti ya. Udah. Berarti dia itu hits tahun 2000-an dah kalau nggak salah ya. Iya. Lagu udah Magadir gitu ya. Berarti ketika timbulnya dia 2000-an nggak lama juga
Tulis itu kan keluar tuh tahun-tahun 2002-an kalau nggak salah lagu-lagu itu ya. Berarti mulai bangsa pasarnya mulai naik untuk Gambus ya, lebih up juga ya. Kalau grup terbesar yang udah pernah Ica sambangi siapa? Grup Gambus. Grup Gambus yang pernah Ica sambangi ya, pernah diajak sama grup Gambus yang notabene besar. Siapa aja tuh? Kalau Gambus pernah sama Elbas The Brothers. Ya, Elbas The Brothers. Terus grupnya Abi Masud, Al-Fatah. Iya. Itu sih paling besar. Yes, kalau Gambus memang tidak sebanyak grup dangdut, tapi Elbas juga cukup legend tuh. Iya, benar. Dulu ceritanya, gua kan kenal sama Erik tuh. Iya. Gua nggak tahu dia anaknya almarhum Baba Hasan. Tahu. Ketemunya di dangdut. Terus pas waktu gua nyanyi tuh, nih orang main gendengnya feel sonetanya dapet nih, minta kontaknya kan. Terus WhatsApp BBM waktu itu, BBM dia besok ke rumah siapa ya datang ya, Denis kalau nggak salah, Bang Denis ya kalau nggak salah, Bang Denis apa Bang Ari ya, Bang Ari Sunatan yang di rumah dia kalau nggak salah tuh, tahun berapa lupa, 2015 apa ya. datang lah kok Elbas lah, ini semua Elbas lah, dia anak Elbas. Kaget tuh langsung, maksudnya tahu gitu, tahu keberadaan dia, dan tiba-tiba kita disuruh, itu kan nggak ada persiapan. Orang niatnya mau main, tiba-tiba ada itu, dari situ main dah tuh lama sama dia sampai ngisi juga, cuman ya nggak nyanyi Gambus karena itu Bulbul susah diapalin. Iya, lagu Bulbul susah. Lagu Soneta ada ya, oke Gambus ya, album Soneta ada kan Gambus ya kan, terus sekarang nggak hafal gua, suruh hafalin mulu deh dulu. Sekarang kalau lagu India cepet gitu, lagu India cepet dah, lagu India cepet. Pokoknya lagu India satu hari setengah hari itu bisa. Gambus nggak bisa, apa ya? Karena nggak tahu artinya. Gambus dia juga nggak tahu artinya. Tapi dari misalnya kita, film ini, lagu ini dari film ini, film ini ceritanya gini, lagu ini pada saat dia lagi begini gitu. Mungkin kalau Gambus karena itu ya apa, nggak ada visualnya kali ya. Jadi bisa jadi hafal tapi mungkin penghayatannya nggak ada. Benar-benar bisa jadi sih. Tadi titik tertinggi yang dialami oleh Ica saat ini sekarang, di masa sekarang. Kalau titik terendah yang pernah Ica alami? Titik terendah waktu itu masih kuliah, masih semester pertengahan lah, semester pertengahan. Waktu itu kan masih belum banyak ya job apa namanya Gambus gitu kan, job Gambus belum ada banyak. Job nyanyi lah. Ya, job nyanyi belum banyak. Terus kebutuhan buat kuliah juga lumayan, sampai akhirnya pernah ngutang juga sama universitas itu, pernah ngutang. Ngutang apa nih? Untuk pembayaran. Oh, semesteran. Iya, membayar per semester. Jadi gini, jadi si Ica ini kuliah dengan uang nyanyi, uang nyanyi Gambus. Oh, dikumpulin untuk membayar kuliah. Iya, buat bayar kuliah. Berarti sarjana titelnya GMS. Gambus. Ica bisa GMS. Tapi keren, maksudnya bisa jadi seorang sarjana dari hasil nyanyi. Itu keren dan jarang banget. Apalagi penyanyi dangdut itu jarang banget dia. Paling dia bisa sampai lulus itu dia udah masuk pertengahan kuliah. Tapi kalau Ica kan memang jalurnya tuh dari awal udah nyanyi qosidah, drop, terus lanjut ke Gambus, dan dari Gambus itu bisa dialokasikan ke kuliah. Berarti ya masa-masa sulitnya waktu itu ya. Iya, waktu kuliah. Telat berapa semester? Karena kan waktu itu kan bayarnya itu per semester 6 bulan ya, 6 bulan per semester. Jadi
sempat nggak bayar itu 2 semester. Oh 2 semester 2 satu semester, 1 tahun. tahun. Itu memang job lagi. Iya, belum banyak gitu. Oh awal-awal ya berarti Awal-awal, ya. awal-awal Nah masih itu belum banyak. apa yang ada di pikiran Ica? Ya yang Ica pikirin bagaimana caranya buat dapetin uang gitu, dapetin uang. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah udah mulai nih masuk nih job-job Titik nyanyi. titik mulai masuk jobnya tuh di apa? Itu pas 1 tahun nggak bisa bayar kuliah. Terus 1 tahun kemudian alhamdulillah udah mulai ada job-job nyanyi, udah mulai dikenal juga sama kayak orang-orang Jakarta Timur, orang-orang Bekasi kayak gitu, sampai udah kayak gitu. Karena gini ya, ini Mm-mm. menurut saya karena kalau penyanyi gambus itu bukan sistematiknya nggak kayak penyanyi dangdut. Mm-mm. Kalau penyanyi dangdut dia misalkan dia terkenal di Cengkareng, dia Mm-mm. bisa nyari duit di secengkareng aja, Iya, bener ya kan? bener Tapi kalau penyanyi gambus di dimanapun. kecamatan Cengkareng, Kota Madia Jakarta Barat, Mm-mm. paling cuma berapa biji, Mm-mm. ya kan? Dari hari rayanya orang hajatan misalkan, Mm-mm. paling gambus 10 gitu misalkan yang Mm-mm. keluar gitu Iya, bendera gambus, bener. paling sisanya dangdut dangdut dangdut, Mm-mm. paling kayak gitu. Jadi emang perjuangannya lebih susah ya, Iya, bener. tapi ya itu Mm-mm. hasil yang diterima dari menyanyi pun agak sedikit berbeda dari penyanyi dangdut Iya, ya. bener. Iya. Selain itu ada titik terendah yang pernah dialami, Enggak sih. masa-masa sulit sampai pernah nggak ngerasain masa sulit-sulitnya sampai aduh gua kayaknya udah deh nggak nyanyi lagi dah, pernah nggak? Hmm, Kalau sampai kayak gitu sih nggak pernah ya. Cuma waktu itu sampai apa ya? Sampai tiap malam nangis tuh karena capek sama keadaan tuh pernah. Oh Waktu setelah mama meninggal. maaf 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 Ah, maaf ah, maaf, ah. maaf. Mama meninggal sakit atau Nggak sakit lagi. Mama meninggal nggak sakit lagi. oh nggak sakit lagi? Nggak sakit lagi. Tiba-tiba sih, mendadak kayak Oh, gitu. tapi ada diagnosa ke dokter dulu atau nggak dites? Kalau sebelum mama meninggal memang emang ada penyakit kayak darah tinggi. Heeh. Terus kan emang kalau kecapean dikit tuh kayak apa ya, kayak bengek gitu sih, apa sih namanya, nafasnya tuh langsung yang Kayak ada kayak asma. asma gitu. Cuma bukan asma, jadi kayak penggal-penggal gitu nafasnya kalau dia kecapean kayak gitu. Agak kegemukan atau gimana? Enggak sih, nggak gemuk-gemuk Biasa banget, aja, biasa aja. mungkin memang nggak boleh terlalu capek kali Iya, ya penyanyi. mungkin. Kayak Berarti lagi sholat atau lagi apa ini kan? lagi mau tidur jam sekitar jam 9:30, 10-an Malam. sih, malam. Sore itu masih masih makan bareng sih sama Ica juga. Sore masih makan bareng, terus abis maghrib juga masih suka nongkrong sama tetangga-tetangga tuh, bisa biasa kan, suka pada ngobrol-ngobrol. Nah pas jam 8 udah masuk ke kamar, katanya udah mulai ngantuk katanya kan. Ya udah, dia masuk ke kamar setengah 10-an, adek langsung manggil Ica katanya. Masih ada tidur sama nyokap Ya di rumah mama, adek kan waktu satu itu kamar gitu? enggak, jadi kedengarannya tuh mama udah muntah-muntah. Adek langsung masuk ke kamar mama, udah ngeliat mama kayak gitu langsung manggil Ica. Emang kebetulan kan waktu itu rumah nggak jauh kan sama mama gitu. Oh udah pisah rumah, udah Udah berkeluarga berarti udah ya? udah berkeluarga kayak gitu. Nah itu berarti mendadak ya? Iya, mendadak meninggalnya. Sesudah peninggalan dari almarhumah, berarti apa yang dirasa? Yang dirasa itu jadi kayak, oh ini yang mama rasain gitu, ngurusin adik-adik kayak gitu kan. Bisa kan pisah sama mama tuh maksudnya pisah rumah gitu sama Ya karena mama sudah kan. menikah. Ya karena sudah menikah, dari 40 hari setelah menikah langsung pisah rumah sama mama kan. Nah, terus mungkin karena mama juga ada pikiran juga kali ya, jadi sempat bisa tiap malam nangis tuh karena itu, oh ini mungkin yang dirasain mama gitu. Gitu sih, Jadi ngurusin berasa, adik-adik. Iya. jadi berasanya ya gitu, apalagi kayak sekarang di Ramadan ya, Bener. deket-deket mau
ini. Iya. Gue juga begitu kadang-kadang kan. Jadi pas kalau Ramadan tuh kayak apalagi kondisi nih kayak gini nih, ini sekarang nih atau 2 hari yang lalu dah cerita nih. 2 hari yang lalu kan flu ini berat, malah sakit. Dulu tuh ketika gue kalau lagi sakit, udah bokap ini sakit, dia udah punya stok obat, minum ini antibiotik, ini udah punya tuh. Jadi gue nggak pakai ngeliat ini obat apa enggak, gitu. Jadi ketika dikasih dulu kali 3 kali, kalau udah enakan udah berhenti. Kalau sekarang nggak ada, jadi berasa ya minum aja dulu nih, umpan minum lagi ganti obat. Mendingan dikit nih flu-nya, pusing ya tambah sakit, ke dokter. Iya sama kayak berarti tanggungan ya, apalagi kita sama-sama anak pertama. Iya benar. Jadi ya mungkin Ica lebih hebat lah karena Ica kan laki-laki. Kalau Ica kan tinggal ibu, gue tinggal bokap, tinggal orang tua tinggal sebelah sama-sama. Jadi memang kita paling yang kita rasain ya kayak mau lebaran, lebaran terus mau ya, puasa juga ya, berasa juga hal-hal momen-momen tertentu lah yang biasa-biasa kita lalui itu. Cuma bedanya Ica masih bisa melihat jenazah, kalau gua kan nggak bisa karena kan waktu itu memang COVID, jadi nggak diboleh. Jadi bokap meninggal kedua, bokap Nyai dulu nih. Nyai selang 1 hari bokap, jadi dia meninggalnya paralel bareng-bareng. Ya yang jadi masalah kadang-kadang kenapa orang yang baik banget itu harus pergi dulu. Iya benar. Itu benar-benar problem. Itu benar-benar 2 orang sosok yang support gua, support banget. Jadi ketika dia nggak ada dua-duanya, besok lebaran harus gimana ya? Terus apa ya, harus gimana ya? Jadi bingung gitu. Nah, hal-hal terindah yang Ica pernah ingat dari seorang nyokap apa? Hal-hal terindah, kalau mama kan orangnya suka bercanda ya, suka bercanda. Humoris lah gitu. Iya humoris. Jadi kalau misalnya apalagi waktu udah nikah jadi jarang ketemu kan, karena waktu itu tinggalnya Ica di Semanan, mama di Tegalalur, jadi jarang banget ketemu. Jadi sekalinya ketemu ya gitu, namanya orang Betawi kan ngomongnya kan pasti nyamblak banget. Bercandanya ya itu, momennya ya itu, bercanda sama mama kayak gitu kalau udah ketemu, gitu sih momen-momen paling ini. Lebih ke temu kangen bercanda-bercanda. Iya benar. Oke udahlah, jangan sedih. Dulu sih waktu zaman podcast yang pertama emang sedih dulu. Dia ada segmen yang air mata tuh harus keluar. Cuman kalau sekarang nggak bisa karena ngomonginnya amanya udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Ya, bisa gue nangis 2 di sini kan nggak bagus, nggak lucu. Walaupun gue suka dengan air mata, tapi kan nggak sekarang lah. Nanti aja lah. Oke, next. Berarti pengalaman Ica selama menjadi seorang penyanyi ya udah lumayan lah gitu ya. Apalagi kalau penyanyi gambus seperti yang gue bilang tadi kan nggak cuman terfokus di satu tempat ya. Dia kan lebih luas, dia lebih jangkauannya lebih lebar lagi. Berarti hiruk pikuk sebagai seorang penyanyi gambus juga pasti lebih banyak ya. Nah Ica nih ada pesan nggak buat adik-adik yang ya siapa tahu gitu yang lagi nggak sengaja nonton nih, nggak sengaja gitu, karena kan ini konten bukan buat anak-anak. Siapa tahu ada yang lagi nonton dan terinspirasi, karena kan setiap pencapaian seseorang pasti kita ada yang pengen kayak kita gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak bersyukur. Itu kayaknya kadang-kadang kita nggak bersyukur sebenarnya. Misalkan Ica di posisi Ica atau gue di posisi gue, masih ngeluh kok begini. Bener. Jadi apa namanya ya, bahasanya bagaimana ya, jadi sebenarnya walaupun serendah-rendah posisi kita tapi banyak yang antri untuk menggantikan kita. Bener. Jadi ya kita sebenarnya intinya adalah bersyukur walaupun kita cuman sebagai pengusahaweran ya menjadilah pengusahaweran yang bertakwa. Jangan lu ketik-ketikin duitnya, kan kasihan kita bekerja bersama-sama kan gitu. Jadi pimpinan yang bertakwa, jadi penyanyi yang bertakwa, jadi pemain yang bertakwa. Jadi
kita bisa jaga nama baik satu sama lain gitu. Iya, benar. Ya kan gua kan inspirasi dari situ, Wok. Jadi kan lagunya ngambilnya dari situ. Nah, iya dong. Cuma ada jenggotnya hari ini, kecuali nggak ada jenggotnya, baru nggak ngomongin ke situ. Hei, Cak. Tadi kita di backstreet apa sih? Backstage. Udah sempat ngobrol-ngobrol, katanya Ica ada sebuah cerita-cerita horor nih, pengalaman-pengalaman nih. Itu di daerah sana? Iya, di rumah. Padahal padat ya daerah sana ya? Iya. Ada juga ya? Ada. Kalau daerah sini masih di kebun-kebun yang alang-alang, jadi hawa-hawa mistisnya masih berasa. Waktu pertama-tama kita bangun studio ini aja ada daun pisang aja gua sampai kaget di depan. Jadi studio kan pertama di depan. Duduk di situ ada pohon pisang tinggi, terus daunnya patah begitu. Tiba-tiba. Enggak, jadi itu udah ada lama, jadi kita kan ngeliatin lama-lama, ini apa ya jadi lama-lama kayak gede gitu. Waduh, gitu. pas ditegesin pisang. Ya Allah, gimana salah satu cerita yang dialamin di daerah Tegalalur. Waktu itu kan rumah masih dikontrakan ya, posisinya juga di pinggir jalan, padahal di pinggir jalan raya ya, besar atau jalan raya yang biasa orang ini lah lewat. Nah, waktu itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 malam, papa belum pulang, masih ada mamah doang di kamar nih. Terus kan pintu itu kan perbatasan dari ruang tamu sama dapur, terus kamar mandi ya, situ pintunya. Lagi nonton TV serius, tiba-tiba ada yang lewat nih, kan ruang tamu kan gelap nih. Ruang yang dapur itu kan terang. Ruang tamu gelap, dimatiin lampunya? Iya, Ica matiin lampunya sengaja kan. Terus dapur terang, kalau misalnya ada yang lewat pasti kelihatan dong bayangannya. Di pintu perbatasan itu, di pintu perbatasan antara ruang tamu sama dapur. Lewat di dalam? Iya. Dalam rumah? Iya, di dalam rumah. Dia posisinya mau jalan ke kamar mandi. Gitu. Terus pas itu kan ada yang lewat Ica panggil, kirain mama. Kan karena mama di kamar kan. Udah panggil mama gitu, terus enggak nyaur. Kata Ica, siapa yang lewat nih barusan? Akhirnya nengok ya nggak ada siapa-siapa. Pas nengok ke kamar, mama ada di kamar gitu. Ada di kamar. Nah, yang jadi pertanyaan itu yang lewat itu siapa? Tinggi, cuma dia ngelihat bayangan doang apa memang ada sekelebatan? Bayangan. Dia itu kayak apa ya? Tinggi gitu sih, tinggi. Tapi bayangannya panjang, tinggi. Lewat aja gitu. Lewat. Nah, habis itu nggak lama masuk ke kamar, tidur, langsung mimpi buruk lah istilahnya. Langsung mimpi buruk. Mimpi buruknya tuh di kamar mandi. Oh, mimpinya masih di rumah? Masih di rumah. Itu mimpi apa memang pindah ke alam kali? Nggak tahu juga sih itu. Rep-rep. Kalau di rep-rep kan nggak bisa bergerak kan. Oh iya. Kalau ini kayaknya nggak tahu ya. Mungkin. Tapi kondisi itu nyata atau nyata, orang nyata. Kalau nyata kan bisa jadi kita kayak ruh kita gitu dibawa ke alam dia. Itu mimpinya apa di kamar mandi? Jadi mimpinya itu pas lagi jalan dari kamar ke kamar, dari jalan jalan gitu. Mau ke kamar mandi itu, pas nyampe kamar mandi baru sampai pintunya dong nih dikagetin. Jadi ada orang kayak bentuk mukanya tuh kayak badut gitu, cuma bukan badut sih, mukanya begitu deh pokoknya. Mukanya menyeramkan lah gitu. Mukanya serem dah tuh. Pas mau masuk kamar mandi, tahu-tahu kepalanya langsung copot. Oh, engselnya lepas. Iya. Dikagetinnya itu, jadi langsung kebangun, deg-degan kan. Namanya dikagetin, langsung deg-degan itu. Mungkin begini, Ca. Jadi ketika Ica ngeliat bayangan itu, dia yang kaget. Kok bisa dia yang kaget? Ya kan, dia juga ngeliat kita kan secara nggak langsung dia sial. Oh iya kalau sih, benar. Logikanya kalau dia bisa setiap saat, setiap waktu dan setiap detik memperlihatkan ke kita. Ya kita gimana, kita kempes mulu dong.
Iya. Karena kan cuma ada kayak kayak apa, saat-saat momen-momen atau enggak Mm-mm. ketidaksengajaan, nggak sengaja tuh, nggak Mm-mm. sengaja Ica ngeliat bayangan, dia kaget, Mm-mm. gua dilihat lagi sama manusia, ntar lo mimpi gantian lo gitu. Oh Jadi iya iya benar ya benar benar. Bisa. seri Iya lah iya seri iya. jadinya Iya. gitu. Ada lagi Ada lagi waktu di kamar. Ini posisinya masih di rumah yang sama, enggak, ini posisinya udah tinggal di rumah nenek, di rumah nenek. masih di daerah Tegalalur. Masih satu wilayah lah istilahnya Oh, gitu oke kan. oke oke. Di rumah nenek, jadi di kamar itu lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang masuk ke kamar, sempat ngeliat sih, sempat ngeliat bayangannya, terus nggak lama Masuk ke kamar. mm-mm, Ah, terus masuk terus ke kamar, terus nggak lama dia bisikin di kuping, nggak tahu bisikin apa, terus nggak lama lagi langsung dirap-rap kayak gitu. oh lah Sering ya itu, berasa itu berasa sering. di kamar itu sering banget dirap-rap. Oh lah, sampai sering begitu ya. Mm-mm. Waduh, gue jangan lagi deh. Kadang-kadang biasanya gue juga begitu, tapi di tempat yang baru sering kayak gitu. Kalau tempat baru Iya. karena kan mungkin nggak kenal sama kita bagaimana gitu. Mm-mm. Tapi selama jadi seorang penyanyi ada penggemar yang apa bahasa sekarang itu yang Apa? freak, ada Yang freak. fans yang freak gitu, apa penggemar lah, Mm-mm. penggemar apa dari apa penggemar dangdut, apa dari penggemar dangdut, apa Mm-mm. dari penggemar gambus, ada nggak yang sampai freak gitu, sampai pokoknya gue mau dia nih, gue mau dia nih gitu, maksudnya gue mau Ica nih gitu, ada Kalau yang sampai kayak gitu nggak? maksudnya mau Ica tuh buat dimilikin atau Iya di kan, panggung? kalau awal-awal kan biasanya kalau kalau penyanyi biasanya Mm-mm. kan dia dari lihat dari panggung, misalkan dia Mm-mm. apa dia penonton apa dia apa gitu, terus dia Mm-mm. pengen kenal, dari kenal dia pengen terus gitu, pengen yang lebih terus gitu, Mm-mm. ada kayak gitu Ada bener ada. banyak. Kalau untuk sekarang sih cuma satu aja sih, untungnya cuma Tapi satu. freaknya tuh kayak Freak, gimana tadi? freaknya itu sampai dia apa ya? Dia cuma kenal Ica tuh lewat sosmed doang sih sebenarnya. Oh, Jadi ngeliat-ngeliat Ica live nyanyi di sosmed gitu. Tapi anehnya itu tiba-tiba dia bilang sayang, kan aneh ya. di komen apa gimana? Chatan, dia ngechat. DM gitu. Iya, dia nge-DM atau sayang, katanya pengen 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 milikin Ica gitu. Itu sih yang freak banget. Tapi nggak sampai Aneh. mengganggu ke telepon, datang ke lokasi gitu. Datang ke lokasi sih nggak, jangan sampai. Oh belum. Kalaupun dia pernah minta sih, kamu nyanyi di mana di sini, aku datang ya, nggak usah kata Ica gitu, Hmm. takut kan karena Hmm. takut kan. Ya akhirnya nggak pernah Ica ladenin sih kalau misalnya dia minta alamat gitu, alamat nyanyi atau oh lagi nyanyi di sini ntar aku ke situ ya, nggak pernah Ica ladenin Iya mendingan gitu. begitu, karena kita sebagai penghibur ya cukup menghibur Mm-mm. gitu, karena Mm-mm. harus ada orang yang kita jaga perasaannya sih gitu. Iya Lebih baik bener. kita nggak ladenin. Gue juga prinsip gue kayak gitu sih, Mm-mm. maksudnya mau itu penonton mau itu penyanyi juga kita ada ada pasangan yang lebih kita hargai gitu. Mm-mm. Karena kita udah dapet ini susah ya, Mm-mm. apalagi kita juga udah jalan udah lama, udah punya anak. Kalau kita terlalu open sama apa Lawan jenis. ya lawan jenis itu, yang sering nonton kita apa gimana, nanti efeknya taruhlah dari 10 satu ada yang gila pasti, Iya dan kalau bener gila itu bener. kadang-kadang kan bahaya, Iya. dia sampai ngerusak rumah tangga kita. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mendingan ya udah kita tutup kuping kanan kuping kiri dulu, lempeng aja ke depan, tujuan Iya. kita apa nih, niatan kita dari awal apa nih. Kalau niatan kita emang pengen mencari nafkah untuk keluarga ya bismillah, Mm-mm. tawakal ya, kita niatnya buat itu aja, tapi ya pulang udah sama keluarga lagi. Jadi nggak ada embel-embel untuk indikasi yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi kan kalau Solis kan ya image-nya ada, Mm-mm. ya bukan cuma image doang sih, ya memang harus seperti itu ya, Iya bener. karena kan pakaiannya pun udah menjaga, Mm-mm. jadi ya perilakunya pun harus dijaga. Ya kalau Ica kan mungkin dari keluarga juga yang mau ditanemin ilmu agama, Iya. fondasinya udah kuat, jadi ya
semoga sama lah. Amin. Ada cerita orang lagi nggak? Udah sih. Tapi udah pernah ditemuin memedi belum? pernah lihat? Jangan sampai. Emang tadi yang bawain air itu iya. manusia itu itu masih golongan jin itu dia. Iya, kenapa dia ada di sini? Karena bulan puasa katanya lagi dibelenggu kan setan. Iya. Ya itu dia lagi dibelenggu di sini. Karena habis gitu. lebaran udah nggak ada di sini dia. Udah melalang buana lagi. Gitu. Oke. Alhamdulillah nih ceritanya udah berpart-part tentang Ica. Pengen minta quotes dari Ica. Ada gak buat penonton nyopot? Buat penonton? Apa quotesnya? Apa ya? Lebih kalau untuk penyanyi ya, karena kan sekarang banyak penyanyi baru nih, Ya, generasinya udah mulai agak banyak ada sekarang. Iya, untuk penyanyi baru lebih ke attitude sih sebenarnya. Kalau untuk jadi yang istilahnya tuh yang lebih dikenal gitu loh, Pamor ya. ya. Yang pertama sih attitude, itu lebih pertama. Terus disiplin, itu aja sih. Ya, kalau jadi untuk attitude sama disiplin. Pokoknya tanemin attitude lah. Iya, dengan kita berattitude baik, orang akan senang sama kita. Ditambah lagi udah berattitude, berdisiplin. Kalau attitude udah bagus, terus datangnya on time, pasti orang banyak yang pakai kita. Dari situ pasti kita banyak dipakai orang, dan ya secara pelan-pelan pasti pamor naik gitu ya. Secara normalnya sih seperti itu. Oke, Ica, makasih banyak udah sama-sama mau ngobrol-ngobrol, terus waktu itu juga udah sempat ngabuburit. Semoga nanti kita bisa ada konten lagi. Amin. Nyanyi kali nanti ya, boleh ya, boleh kita lah pokoknya. boleh. bisa nanti. Oke, teman-teman nyoba podcast Ramadan, kita sudah ada di penghujung episode bersama Ica Nisa nggak pakai Sabian. Judul lagi tuh Ica Nisa nggak pakai Sabian. Kekurangannya tentunya kita berdua mohon maaf, itu kesalahan dari pribadi kita, dan kalau ada yang baik-baiknya itu datangnya dari Allah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semoga ada yang bisa diambil dari obrolan kita di kesempatan kali ini. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa kita selama Ramadan ada tayangan-tayangan Ramadan, ada di Evro Channel, ada di Evro Musik. Juga kita tahun ini collab sama channelnya Erika Sholina. Jadi kita bekerja sama channel Erika Sholina, itu Sholina Channel. Kita ada namanya namanya Ramadan Kustik. Jadi tayangan-tayangan musik cover spesial ada tayang di Pro Musik, ada tayang di Sholina Channel. Jadi bisa di subscribe kolega-kolega dari Evro Channel juga, Sholina Channel. Ada juga Evro Religi, itu isinya kebanyakan tausiah. Itu tausiah dari penceramah itu tayang 4 hari sekali kalau nggak salah. Bisa dicek juga di Evro Religi. Kalau Evro Channel itu ada 3 Evro Channel khusus buat live semua ada di situ. Evro Musik buat musik-musik aja, potongan-potongan lagu. Evro Religi buat konten yang berhubungan dengan religi. Nanti juga mungkin kita mau ada podcast di sana untuk di religinya, tapi masih dibicarain dulu satu-satu pelan-pelan. Aku tepu yang kebanyakan. Ica ada akun sosmed? Ada. Apa? Instagram itu Ica Anissa. Jadi yang mau follow Ica bisa di follow Ica Anissa ya. Ya, Ica _ YouTube belum bikin? YouTube sendiri belum sih, masih collab aja. Ntar kalau udah collab sama Evro nanti dia bikin. Jadi tayangannya bisa ditayangin gitu. Jadi collab kan lebih enak jadi. Iya benar. Oke. Sampai ketemu. Bila itu video dayat. Itu salah mulu terakhir. Karena itu buru-buru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Nyoba Podcast Ramadan.